Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah, ibu-ibu sholihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu segala puji ya bagi Allah yang terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita ini, karunia yang begitu besar yaitu iman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengimani rukun iman yang 6 itu sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Segala puji juga bagi Allah yang terus memberikan petunjuk, yang membimbing kita, mengarahkan kita pada jalan yang mudah-mudahan jalan yang kita pilih ini adalah jalan yang sudah sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang marhumah, pertemuan yang penuh rahmat, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah berikan kita juga ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di bab 23 ya, atau hadis yang ke-23 dari hadis Arba'in. Arba'in itu 40. Tapi di sini ada edisi revisi sehingga 42 ya. Kalau di buku yang baru itu saya belum tahu ada berapa. Kalau di buku saya yang lama udah kuning-kuning ini ada 42. Sama Bu. Ya, alhamdulillah. Di bab atau hadis yang ke-23 ini berbicara tentang semua kebaikan itu adalah sedekah. Maksudnya apa? Semua kebaikan itu pahalanya setara ya dengan kita bersedekah, bahkan mungkin bisa lebih besar dari itu. Ya. Di dalam hadis ini ada beberapa poin ibu-ibu sekalian, tapi disampaikannya dalam satu perkataan Nabi. Ya. An Abi Malik Al-Haris Ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Malik Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama ya, at-tuhuru syatrul iman. Toharoh Bu, ya. Jadi bersuci itu bagian dari iman. Maka memang yang punya konsep toharoh itu cuma orang Islam. Yang punya konsep kita itu harus bersuci dari hadas besar, dari hadas kecil, itu orang Islam. Bahkan kita harus memperhatikan tempat kita bersuci, gitu. Ya, saya ingin spill dikit. Kalau orang Islam, karena kita itu ibadah ya kepada Allah sehari 5 kali gitu. Kemudian toharoh itu menjadi hal yang sangat penting. Salah satunya kalau mau sholat itu kan kita harus bersuci ya dengan berwudu gitu ya. Sehingga kita memperhatikan hal-hal yang kecil dari tempat toharoh kita itu. Mulai dari al-hammam, kamar mandi, toilet, ya, tempat berwudu, areanya pun harus clear dari najis gitu. Nah ini cuma orang Islam yang punya konsep seperti ini. Ibu-ibu kalau misalnya jalan-jalan keluar sana ke Singapura misalnya gitu, karena mereka nggak ibadah ya gitu. Seperti misalnya di toilet nggak ada airnya gitu, yang ada cuma tisu. Nah gitu, sehingga kita sebagai Muslim harus prepare, kita harus siap gitu, bawa air, bawa tisu basah gitu. Tisu basah pun nggak enak, tetap harus pakai air gitu. Karena dalam bab toharoh itu bersuci salah satunya dengan air, bukan dengan tisu. Itu nggak ada dalam kitab fikih, toharoh dengan tisu itu nggak ada. Gitu. Ya, jadi untuk negara-negara tertentu memang di toiletnya tidak disediakan air, bahkan kita mau wudhu aja juga bingung.
nggak ada tempatnya. Semua tempat terbuka gitu. Ya airnya pun nggak ada. Berarti ya kita harus siap sedia. Nah itu ibu-ibu. Ya agak repot. Tapi itulah ya bagaimana kita menjaga syariat Allah tuh sampai demikian gitu. Itu yang pertama ya ibu-ibu. Jadi berbicaranya tentang pentingnya toharoh. Ya nanti penjelasannya banyak. Yang kedua, zikir. Tentang zikir. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Jadi ucapan kita alhamdulillah, alhamdulillah itu ternyata pahalanya luar biasa ibu-ibu. Pahalanya itu bisa memperberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Masya Allah. Maka jangan sepelekan ucapan alhamdulillah. Kemudian subhanallahi walhamdulillah. Tamla'ani au tamla'u. Kalau kita baca subhanallah walhamdulillah ya, maka itu kita akan mendapatkan pahala yang besarnya atau banyaknya itu pahala tersebut memenuhi ruangan langit dan bumi. Masya Allah. Makanya zikir kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu udah komplit di situ. Ya, jadi subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ini yang kedua. Berarti tentang zikir. Pertama tadi tentang toharoh. Yang kedua tentang zikir. Yang ketiga tentang sholat. Kata Nabi, was-sholatu nurun. Sholat itu akan menjadi cahaya bagi pelakunya nanti di akhirat. Maka di sini disebut sholat itu adalah cahaya. Sholat itu akan memberikan cahaya kepada siapa? Kepada orang yang melakukannya. Kemudian was-shodaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Burhan itu bukti, Bu. Bukti apa? Bukti keimananmu. Gitu. Bukti keimanan kita kepada Allah itu adalah dengan kita bersedekah. Berikutnya wasobru diyaun. Sabar. Sabar itu dia. Diterjemahkan apa di sini? Sabar itu adalah pelita. Saya ingin jelaskan sedikit ibu-ibu. Dalam Al-Quran itu cahaya memang ada dua kata. Yang pertama nurun. Ya. Yang kedua dia. Kalau nurun itu untuk komar. Apa itu komar? Bulan. Ya. Tapi kalau penggunaan kata dia ini untuk matahari. Jadi panasnya matahari pakainya dia. Panasnya bulan itu pakainya nur. Gitu. Ada perbedaan nggak antara nur dengan dia ini? Sama-sama cahaya, Bu. Dia itu sama-sama cahaya. Kalau di bahasa Indonesia dia diterjemahkan dengan pelita, lampu yang menerangi kan gitu. Padahal itu sebenarnya cahaya. Nah, bedanya kalau nur itu cahaya yang tidak mengandung panas. Itu nur. Bulan. Wal qamaru nurun. Ya, jadi nggak panas. Dia cahaya juga itu. Kalau dia itu cahaya yang mengandung panas, yaitu matahari. Dia itu ya, kemudian ya sama hamzah. Dia do itu berarti kalau bahasa Indonesia DH ya. Ya, dia ya-nya panjang. Dia. Kemudian kata Rasul wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah hujah. Al-Quran itu adalah sumber atau masdar atau dustur, pedoman. Nah itu. Ya, itu yang disebut dengan hujah. Kalau di sini diterjemahkannya sebagai argumen. Ya. Kullun nas yagdu. Ya. Faba'i'un nafsahu. Setiap orang itu berusaha. Faba'i'un nafsu.
sampai dia mempertaruhkan dirinya. Kalau bai'a itu kan jual ya, sampai dia itu menjual dirinya gitu untuk Allah gitu, dalam melakukan banyak hal. Nanti akan ada penjelasannya. Famuqtiquha au mubiquha. Nah, ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi. Ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka, itu maksudnya. Gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, dalam hidup ini memang kita berjuang. Ya. Dalam hidup ini memang kita letih, lelah gitu. Kadang kita mengalami sakit dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Taubah ayat 111. Boleh dibuka Al-Qur'annya. Surat 11. Surat 9 ayat 111. Betul nggak? Iya, boleh Bu terjemahnya Bu. Iya. Jadi hidup kita ini adalah sebuah perniagaan. Kita sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Jadi sebenarnya ibu-ibu sholihat, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita berkorban, anfus kita, jiwa kita. Untuk ibadah itu kan butuh pengorbanan ya. Harus bangun malam, harus sabar, harus ikut aturan gitu. Ya. Kemudian dengan harta kita, semua nanti diganti sama Allah. Seluruh pengorbanan kita, jiwa kita, harta kita yang sudah kita keluarkan, semua diganti sama Allah bi anna lahumul jannah, digantinya dengan surga. Nah, inilah perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa Nabi ditambah dengan berperang gitu ya. Maka berperang atau berjihad itu juga salah satu perniagaan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika huwal fauzul azim di akhir ayat. Tapi bagi orang-orang yang sukses, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu yang dimaksud adalah surga. Gitu. Jadi jangan pernah capek. Ya. Kita harus mengorbankan jiwa kita, mengorbankan harta kita, mengorbankan waktu kita, pikiran kita, jiwa kita, semua yang kita punya untuk Allah. Karena kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perniagaan lan tabur. Apa itu? Perniagaan yang tidak pernah merugi. Kalau kita berniaga di dunia pasti ada untung ada rugi ya. Tapi kalau kita berniaga dengan Allah selalu untung. Wadzalika huwal fauzul azim. Jadi kemenangan yang besar. Nah itu. Ini hadisnya ya, Ibu-ibu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sanadnya sahih. Nah, kita lihat beberapa kandungan hadis. Pertama tadi kata Nabi at-tuhuru syatrul iman. Kita akan lihat toharoh itu separuh atau setengah dari keimanan seseorang. Maka Rasul menjelaskan kepada kita, pahala bagi orang yang bersuci, berwudu, itu menjadi berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia bisa menyempurnakannya. Makanya bersuci itu harus menjadi perhatian yang prioritas ya buat kita. Bahkan ada hadis lain mengatakan salah satu penyebab azab kubur itu adalah karena tidak
Iya, sempurna atau tidak bersih saat toharoh. Ya, saat mohon maaf ya, saat kita buang air kecil, saat kita buang air besar itu kan perlu diperhatikan. Kalau di rumah aman, tapi kalau misalnya kita lagi safar, kita lagi ada di atas pesawat, misalnya di tempat-tempat kita lagi umroh, di sana yang harus ngantri rame dan sebagainya, ya kita harus tetap menjaga itu. Ya, ya. Apanya Bu yang masuk? Iya. Sebenarnya nggak perlu dimasukin sih. Ya, nggak perlu dimasukin ke dubur ya gitu. Tapi kita memang perlu pastikan. Jadi kita kalau pada umumnya itu kan pakai shower ya kalau set duduk gitu. Nah, itu kan kita siram kan. Nah itu sebenarnya kita harus memastikan lagi gitu. Karena khawatir masih ada sisa ya yang tertinggal gitu di selipan-selipan dubur itu. Ya, nah itu harus dibersihkan lagi gitu. Makanya memang walaupun pakai shower harus dipegang ya Bu ya, harus dibersihkan gitu. Jadi nggak cukup disiram pakai shower terus merasa bersih gitu, nggak bisa. Tetap harus ya harus dibersihkan. Iya harus pakai tangan tetap. Iya, iya, iya harus cebok gitu, harus dipegang untuk memastikan. Iya, tapi nggak perlu sampai dimasukkan. Ya, itu kan sakit Bu kalau dimasukkan. Iya, ya mangga lah pokoknya. Iya, intinya kita kalau yakin merasa bersih aman udah gitu ya. Kalau teknisnya mungkin banyak. Oke, ya. Jadi hingga mencapai setengah dari pahala keimanan tuh kalau wudhu kita sempurna, toharoh kita sempurna. Bahkan itu akan menghapus dosa-dosa besar dan dosa kecil. Itulah yang dimaksud dengan toharoh setengah dari iman. Jadi bukan main-main memang masalah toharoh itu. Ya. Kemudian saya ambil enggak semuanya ya ibu-ibu, masih di ini. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan penuh cahaya karena bekas wudhu. Jadi makanya wudhu itu bukan hanya sholat aja sebenarnya. Kita pulang dari mana aja masuk rumah misalnya gitu ya. Ya cuci tangan kalau bisa wudhu gitu. Kita mau tidur wudhu gitu. Kita kayaknya panas gerah gitu wudhu gitu. Jadi bukan hanya identik wudhu itu orang yang mau sholat gitu. Barang siapa yang bisa melebihkan cahayanya maka lakukanlah. Maksudnya ya kalau bisa wudhu sebanyak-banyaknya gitu. Dalam gerakannya pun jangan pas-pasan. Karena kelebihan-kelebihan misalnya gini. Kan wudhu itu dalam surat Al-Maidah ya ibu-ibu. Perintah wudhu itu. Kita insya Allah udah benar semua lah ya urutan-urutannya. Cuma ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kan membasuh tangan itu ilal marofik. Marofik ini sampai siku. Itu kan kata-katanya ila ya. Berarti ila itu kan sesuatu yang menuju. Jadi bukan dari sini ke sini bayur airnya, basuh airnya. Kalau ditaruh di depan ya. Ibu-ibu saya sering ngeliatin tuh kalau tempat-tempat umum. Ibu-ibu wudhu tuh dari atas ke bawah. Yang betul itu dari sini Bu. Dari sini ke sini. Iya ditampung dulu gitu. Kalaupun ada keran juga bisa, tetap bisa begini. Tetap bisa. Karena bahasa Qur'annya itu ilal marofik. Coba kita lihat surat Al-Maidah surat 5 ayat 6. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, wajah. Wa aidikum ila. Nah, wa aidikum tuh ilal marofik. Jadi ila itu sesuatu yang menuju ke marofik, menuju ke siku. Jadi dari atas ke siku. Ya. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, ru'us. Jadi kalau kita pakai jilbab bukan di kening ibu-ibu. Tapi di sini ru'us. Kalau saya lebih ke mana ini? Ubun-ubun ya? Iya.
Dan kulit, kita bisa ngerasain basahnya itu di kulit kepala. Terus gimana kita pakai jilbab? Bisa, itu mah bisa diatur. Ya, yang kita bisa buka ke belakang kalau tempat wudhunya perempuan semua ya. Ada yang kita bisa angkat aja ini gitu. Gimana kalau misalnya di situ tempat wudhu bercampur jadi satu laki-laki dengan perempuan? Ya sebagian ulama boleh punya pendapat jilbabnya aja dibasahin, boleh sampai nembus di kulit kepala. Kalau itu kondisinya memang darurat bercampur antara laki-laki dan perempuan dan nggak ada sekat yang menutupi gitu. Itu teknis ya ibu-ibu. Tapi substansinya adalah bukan di jidat, bukan di sini ya, tapi di sini. Ya, nah itu. Nih kita mau menyempurnakan wudhu kita. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah kaki juga menuju ka'bain. Jadi dari atas kita tuh umumnya kan ini ya nyela-nyela apa ini jari terus baru kita basuh di sini. Padahal dari sini dulu dari atas lah dari betis misalnya. Nah kelebihan ini kan akan jadi cahaya ya pada hari kiamat. Dari betis ini menuju mata kaki sampai kita selak-selak di jarinya. Nah itu. Iya, kenapa? Ya, betul. Enggak juga. Sama-sama dari betis kan ilal marofi apa ilal ka'bain. Jadi dia menuju dua mata kaki. Makanya orang kan suka dilebihin. Mulainya dari betis ya gitu. Ya, dari bawah lutut. Nah, ini kelebihan ini enggak apa-apa, Bu. Nanti jadi apa namanya cahaya ya pada hari kiamat. Tapi lihat kondisi, monggo. Ya, tapi lihat kondisi ya ibu-ibu. Kalau memang kondisinya kita nggak bisa angkat baju kita tinggi-tinggi, ya nggak perlu juga gitu ya dari betis ini. Ya cukup ya di atas mata kaki sedikit. Nah itu. Ya di sini kan ya wamsahu biru usikum. Ya diusap, diusap. Tapi di rambut yang diusap bukan di jidat. Ya. Ya, Abu Hanifah memang begitu. Ada yang balik lagi. Ya, di sini begini aman kalau kita di rumah bisa. Ya, kalau pas kita lagi berpergian agak sulit ya. Boleh. Gitu. Jangan kebanyakan laki-laki juga begitu ya. Ambil dari depan, ke kuping langsung. Boleh. Ya, itu ya. Terus yang berikutnya ini tentang tayamum. Oke, pertama itu. Kedua, toharo setengah dari sholat. Ya, karena toharo merupakan syarat sahnya sholat. Ya, toharo merupakan syarat sahnya sholat. Sholat nggak wudhu ya nggak sah. Ya, sholat misalnya kemudian batal gitu ya, buang angin, terus nggak wudhu lagi ya nggak sah sholatnya gitu. Kita punya hadas besar, hadas kecil, ya sholat nggak sah gitu. Jadi kayak misalnya orang lagi haid gitu, orang lagi haid nggak boleh maksain mau sholat gitu. Ya kenapa? Karena itu merupakan hadas besar, jadi sampai dia harus bersuci dulu. Ya. Kan qobliyahnya udah selesai ya. Iya. Enggak apa-apa, itu kan udah selesai sholat kita kalau udah salam. Kenapa Bu? Iya, ya. Wudhu dulu terus langsung fardu. Nah ada pertanyaan, kalau kita mohon maaf buang angin, apakah kita harus membersihkan dubur kita? Ya, ada dua pendapat. Ada yang ini tuh secara maknawi aja, jadi nggak perlu apa namanya harus dibersihkan gitu ya atau cebok gitu. Tapi ada pendapat lain mengatakan bahwa pastikan karena ada sebagian orang, mohon maaf ya, ketika dia kentut itu nah ada sesuatu yang keluar. Jadi lihat kondisi aja. Kayak misalnya orang-orang lansia gitu. Ya, orang-orang yang sudah senior gitu. Nah, itu harus diperhatikan, Bu, gitu. Karena kita pas ngurus orang tua gitu ya sakit gitu. Dia mau sholat tapi dia udah kentut. Nah, itu pastiin dulu. Ya, pastikan dulu itu benar-benar bersih.
Kemudian wudhu itu merupakan kunci surga. Masya Allah. Ya. Salat merupakan penyelamat dari neraka dan jalan menuju surga. Sedangkan kunci surganya itu ada pada salat. Jadi kalau orang Islam nggak salat gimana mau buka surga? Dengan kunci nggak punya, gimana mau masuk surga gitu ya? Karena nggak punya kuncinya. Kuncinya ada di mana? Salat. Gitu. Maka kenapa salat juga menjadi amal yang pertama kali dihisab karena itu kunci. Ya. Nah, ya. Tidaklah seorang mukmin berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian ia bangkit dan sholat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan, melainkan wajib baginya masuk surga. Tapi dia nggak boleh syirik ya. Kalau syirik ya nggak bisa. Tertutup semua lah kalau kita melakukan kemusyrikan. Ya. Kemudian toharoh itu bagian dari upaya kita membersihkan hati. Di poin yang F ya. Ya, jadi toharoh bukan hanya toharoh zohir kita mengambil wudhu, tetapi batin kita nggak dibersihkan, itu, ya ngambil wudhu gitu, tapi hatinya masih gil suuzon gitu sama orang mau sholat aja masih sempat suuzon gitu, sholat aja masih sempat ngomongin orang gitu ya. Nah itu. Jadi bukan hanya membersihkan badan aja zahir, tapi paling penting di sini nih, gitu. Ya paling penting di sini. Ya, jadi membersihkan lahir itu harus diiringi dengan membersihkan hati. Caranya luruskan niat. Kalau mau sholat ya harus meluruskan niat. Kita pernah bahas di bab pertama tentang niat. Niat itu amal kalbu, amalan hati. Maka ada yang dizohirkan, ada yang tidak dizohirkan. Enggak usah dipermasalahin, ibu-ibu. Ya, jadi ada ulama mengatakan begini, Imam Malik ya, kalau enggak Abu Hanifah, pokoknya bukan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan gini, ketika kita mau sholat waktu zuhur, terus kita ngambil wudhu, itu kan berarti kita sudah punya niat mau sholat zuhur. Enggak mungkin niat sholat subuh atau sholat isya gitu. Jadi nggak perlu dilafazkan gitu. Pun ketika kita sholat nggak pakai usolli fardu zuhri gitu ya dan seterusnya, itu nggak perlu karena kita udah tahu saat kita mau ngambil wudhu niatnya kita mau sholat zuhur misalnya gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i pakai, untuk apa fungsinya? Supaya kita fokus, ya mungkin supaya kita siap. Yang tadinya ngobrol udah berhenti gitu kan ketika imamnya udah mau mulai gitu. Jadi itu untuk lebih menambah kekhusyuan aja. Tapi secara hukum itu enggak haram gitu. Artinya kalau enggak dilafazkan haram, enggak sah, itu enggak ada hubungannya. Sah-sah saja gitu. Nah itu ya, meluruskan niat. Dan konsisten. Konsisten ya, bersihkan dendam, dengki, penyakit-penyakit hati lainnya. Nah, itu yang tadi at-tuhuru syatrul iman. Nah, sekarang kita udah masuk yang kedua. Ya, tentang zikrullah. Ya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, ya. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu lengkapnya. Zikir akan memenuhi timbangan amal kebaikan bagi orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Karena zikir itu adalah bagian kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, pahalanya tadi penuh, banyak memenuhi bainas samawati wal ard. Ya. Ibarat itu diibaratkan lah ya, seperti itu. Tapi kita nggak usah ngitungin. Ya, pokoknya banyak gitu. Ya, itu dalam riwayat Muslim ya. Gitu. Ya. Tidak ada penghalang antara la ilaha illallah dengan Allah gitu. Barang siapa mengucapkan subhanallah maka akan dicatat baginya 20 kebaikan. Subhanallah, subhanallah aja gitu. Satu kali aja subhanallah. Itu akan dicatat 20 kebaikan. Dan akan dihapus 20 kejelekan. Jadi nggak ada ruginya orang berzikir itu sebenarnya. Cuman
kadang karena itu sudah menjadi kebiasaan kita gitu ya, banyak orang yang lupa, banyak orang yang lupa. Kemudian siapa yang mengucapkan takbir Allahu Akbar maka akan mendapatkan hal yang sama. Tadi ya, jadi mendapat 20 kebaikan, gugur dosanya juga sebanyak 20 kejelekannya ya, seperti itu. Barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah pun akan mendapat hal yang sama. Barang siapa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka akan dicatat baginya 30 kebaikan dan dihapuskan darinya 30 kejelekan. Ya, hadis riwayat Ahmad, lebih banyak, lebih berat ya. Nah itu. Ya, kalau bisa lengkap aja ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Rasulullah bersabda, ibu-ibu sekalian, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan kecuali akan dibukakan baginya pintu langit sehingga ia bisa sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Gitu. Jadi memang syirik ini inasyirka la zulmun azim ya. Sesungguhnya syirik ini memang kezoliman yang besar. Ahli ibadah, amal kita banyak, tapi di satu sisi kita masih meyakini hal-hal yang mistis, hal-hal yang syirik gitu ya, atau amalan-amalan yang ya nggak ada landasannya ya gitu. Itu bisa jadi menghapus semuanya. Ya, ramalan, kemudian mitos, terus kepercayaan kayak misalnya gini, kalau di tradisi Jawa itu kan ada weton-weton gitu ya ibu. Nah gitu. Nah, setiap weton itu dibikinin keluban kalau di kampung suami saya itu. Terus mereka bacaan, makan bareng-bareng, baca doa gitu. Saya lagi tanya ini landasannya apa gitu. Kalau niatnya mau sedekah mah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya, tapi jangan sampai ada keyakinan selain itu, gitu. Iya, itu adat ya. Makanya niat menjadi hal yang penting. Ya, memang udah ini tradisi gitu, supaya apa? Tapi jangan ini ya, jangan nanti kalau misalnya wetonnya dateng nggak diselamatin nanti dia begini. Nah, kalau itu udah syirik. Jadi jangan ada keyakinan lain. Tapi kalau misalnya mau kayak gitu, udah niatin aja sedekah. Ya, sedekah nanti baca doa gitu ya untuk kebaikan, silakan aja itu sih nggak apa-apa. Tapi nggak boleh ada keyakinan-keyakinan selain itu. Nggak ada, ya nggak ada. Semuanya baik lah. Allah nggak pernah milih, ya. Gitu. Makanya kenapa syirik itu menjadi perhatian penting gitu. Banyak ya terutama di Jawa sih. Iya, di Jawa itu banyak kepercayaan-kepercayaan. Iya, masih kayak gitu. Orang apa? Ulama, ya. Banyak ulamanya di sana. Jawa Timur yang paling parah. Jawa Timur itu Bu, tingkat kemusyrikannya lebih tinggi daripada Jawa Tengah. Jawa Barat paling rendah. Enggak. Jadi kalau Jawa Timur tuh dia udah main jin Bu. Jadi udah kayak teluh-teluh gitu. Nah kalau itu mah Jawa Tengah cuman itu doang. Tapi kalau Jawa Timur tuh banyak gitu. Dan dia sudah sampai bisa ngirim-ngirim kayak gitu karena udah pakai perantara jin. Gitu. Ya mungkin ada juga gitu. Mungkin ada. Iya. Banten aja banyak. Banten juga banyak Bu. Ya, banyak orang kesurupan. Saya dulu pernah punya khodimat ya, asisten rumah tangga itu. Tiba-tiba dia kesurupan. Dia dari Malimping, daerah Malimping. Gitu. Ternyata memang ada jinnya kan di ruqyah. Terus saya manggil ustadz, tolong dong ruqyah ini mbak saya gitu. 2 jam loh Bu, nggak selesai. Ngamuk. Ya udah tuh lemes ya terakhir ya, 2 jam. Udah langsung besoknya saya pulangin, nggak mau pulang ya. Saya takut.
Anak saya masih bayi-bayi, waktu itu masih kecil gitu. Oh ternyata gitu, kadang-kadang ada yang ngebawain, ada yang nurunin. Nah itu ya, dulu dari engkongnya gitu kan, engkongnya kayak gitu terus diturunin sampai anak-anaknya gitu. Itu kejadian teman saya kayak gitu. Makanya gitu. Jadi teman saya tuh sekarang ya kayak gitulah, sakit gitu. Kadang-kadang nggak jelas sakitnya gitu. Ke dokter mah secara medis sehat. Itu ya, itulah yang disebut dengan kezoliman. Jadi para ulama berkata, keempat kalimat tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar adalah amalan-amalan yang kekal dan solih, yang ada landasannya. Jadi kalau mau ngamalin ya udah ini aja amal kita. Gitu. Ya, al-baqiyatus solihat. Jadi harta, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus solihat, tetapi amal-amal yang kekal lagi salih khairun, ya. Sawaban, itu adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik untuk menjadi sebuah harapan. Nah itu ibu-ibu ya. Zikrullah. Ya. Kenapa kita perlu zikrullah? Ya karena kita butuh ketenangan hati dalam hidup ini. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, surat Ar-Ra'd ya itu ayat 28. Ketahuilah karena dengan mengingat Allah itu jiwa kita akan tenang. Kenapa? Saya mau nanya dulu, ibu-ibu, kita ini hidup capek enggak sih sebenarnya? Capek, letih, lelah. Iya, kadang bosen dengan rutinitas ibadah, amal soleh, pengajian seperti itu ya. Gitu. Itu pasti ada sebabnya. Ya salah satu yang membuat jiwa kita lelah ini pertama beban hidup. Itu udah pasti. Ya beban hidup, dan gak ada orang hidup di dunia ini gak pernah merasakan capek. Gitu. Ya karena lagi berjuang kan, lagi berjual beli tadi dengan Allah. Gitu. Ya, salah satu sebab yang membuat jiwa kita ini lelah adalah pertama itu beban hidup. Ya, itu beban hidup tuh paling apa ya? Padahal Allah bilang gini, surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah nggak akan bebani sesuatu yang berat di luar kemampuan kamu gitu. Jadi kalau hari ini kita hidupnya begini begitu, betul, berarti menurut Allah kita masih mampu. Gitu. Terus yang kedua, kadang kita jauh dari Allah, lupa. Ya, nih sibuk dengan rutinitas dunia gitu ya, akhirnya kita jauh dari Allah. Kita meninggalkan majelis-majelis ilmu, kita meninggalkan sholat malam, meninggalkan baca Quran dan lain sebagainya. Itu akhirnya membuat fisik kita ini lelah. Padahal kalau orang lagi capek itu apa Bu? Terapinya zikir, baca Quran gitu. Terus yang ketiga, karena kita fokus dengan dunia, itu yang membuat manusia ini capek sebenarnya gitu. Kita punya targetnya dunia, orientasi hidup, orientasinya dunia. Dunia ini kalau dikejar, kita akan tersungkur, capek, lelah. Dan kita nggak bisa dapetin, karena salah satu sifat dunia itu, karakter dunia itu adalah seperti fata morgana. Kita pengen apa ya? Iya, kita tuh pengen dapetin gitu, udah lari gitu. Dikejar, oh kok dia lari lagi ya, dia makin jauh nah gitu. Iya, kayak bayangan gitu. Fata morgana. Nah itu salah satu sebab kenapa hidup kita ini lelah. Maka kita butuh Allah. Cobalah, kalau kita lagi dikasih lelah, letih sama Allah, itu bukan berarti kita lemah. Bisa saja Allah lagi panggil kita supaya kita lebih dekat lagi, lebih banyak sujudnya, lebih banyak doanya, lebih banyak nangisnya, gitu. Ya. Ciri-ciri orang lelah itu apa Bu? Salah satunya dia merasa kosong walau dia tuh sibuk. Dia sibuk, pokoknya mah aktivitas terus setiap hari. Tapi kayaknya di dalam batin ini nggak ada sebuah ketenangan gitu, nggak ada sesuatu yang lain, nggak ada rasa yang lain gitu, nggak, kurang nikmat lah gitu. Jadi hanya sekedar sibuk. Yang kedua, kadang pengen nangis, menangis tanpa tahu alasannya. Pernah rasain nggak Bu? Pokoknya saya lagi pengen nangis aja gitu, nggak ada sebabnya gitu. Itu tandanya kita lagi capek, kita lagi lelah. Dan ternyata capek lelah itu adalah bagian dari fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu.
Kemudian yang ketiga, orang lelah itu mudah marah pastinya. Sensi. Jadi kalau kita punya teman yang lagi, kok dia tumben ya, oh, kok baperan, kok gini aja, kok tersinggung, biasanya enggak, oh berarti dia lagi capek. Mungkin pikirannya yang capek, hatinya capek. Kalau fisik kita capek Bu, kita istirahat, tidur cukup, dipijet kalau saya gitu ya, selesai. Tapi kalau hati kita capek, itu berat. Terapinya ya cuma deketin Allah aja gitu. Salah satunya dengan berzikir. Makanya ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, kemudian yang keempat, tanda jiwa lelah itu adalah malas. Malas dia beribadah, kayaknya udah capek. Udah enggak semangat lagi. Ya. Kenapa? Ya, imannya turun. Gitu. Nah, itu. Terus yang terakhir, tanda jiwa yang lelah, dia nggak bisa mensyukuri dirinya sendiri. Ya, kita ini kan perlu bersyukur ya Bu, atas diri kita. Iya. Kalau kita dikasih orang sesuatu, kita mendapatkan nikmatan, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi jarang sekali kita mensyukuri diri kita sendiri. Ya Allah, alhamdulillah bangun tidur saya dikasih sehat ya Allah. Semoga sehat ini bisa untuk dakwah, untuk ibadah, untuk amal dan seterusnya. Jadi kan sebelum bangun kita ke dapur itu, kalau bangun tidur kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana dan seterusnya. Setelah itu kan kita duduk sebentar ya Bu. Nggak langsung kan, kalau secara medis juga itu bisa bahaya loh. Dari tempat tidur kita langsung lompat gitu ya, langsung keluar gitu. Terus tenangin dulu karena kita ini udah nggak di usia muda lagi. Pada yang masih 25 tahun di sini. Kalau sudah di usia 40 tahun, kita itu harus bisa menata gerakan kita. Gitu, casingnya boleh ya kelihatan muda gitu ya. Tapi sebenarnya ini organ-organ kita sebenarnya udah gak muda lagi. Jadi pelan-pelan. Ternyata ada hikmahnya, oh kita disuruh mensyukuri diri kita. Udah kita doain, bacalah Al-Fatihah buat diri kita. Baru kita keluar. Atau mungkin ke kamar mandi dan sebagainya. Nah itu tambahan saja. Ya. Jadi memperbanyak zikir. As-sholatu apa tadi? Nurun, ya. Salat itu adalah cahaya. Termasuk juga dengan salat berjamaah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat 5 waktu dengan berjamaah akan berjalan di atas sirat secepat kilat. Masya Allah. Ia masuk surga bersama rombongan pertama. Pada hari kiamat ia datang dengan muka berseri bagaikan bulan purnama. Masya Allah, sebenarnya peluang ya buat para ikhwan, para bapak-bapak ini. Gitu. Beliau juga bersabda, berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan, sholat subuh, sholat isya, bahwa pada hari kiamat ia akan mendapat cahaya yang sempurna. Di saat orang kegelapan, dia terang. Bisa juga dalam kubur juga begitu Bu. Ya kita kalau yang perempuan memang sholat kita lebih baik di rumah. Tapi kalau ada kesempatan ya nggak apa-apa juga sholat di masjid. Ya. Dan sholat itu adalah sebuah ketenangan dan ketentraman. Rasul pernah bersabda, dijadikan ketenanganku di dalam sholat. Dan apabila mendapatkan satu kesulitan berkata kepada Bilal, wahai Bilal qomat. Ya, itu enggak mengenal waktu tuh Nabi itu. Ya, qomat untuk sholat agar dengan sholat aku merasa tenang. Jadi sholat itu bagi Rasul tasliyah, hiburan. Tasliyah karena mungkin hidupnya udah berjuang terus ya Rasul ya, dakwah gitu. Jadi kalau waktu sholat itu beliau senang sekali, bagian dari tasliyah. Tasliyatul qulub. Jadi untuk mengistirahatkan hatinya gitu. Hiburan. Ya. Kemudian kelima adalah sodakotun tadi ya. Wasodaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Ya, burhan itu adalah sinar yang terpancar dari matahari. Rasul bersabda, sesungguhnya ruh seorang mukmin akan keluar dari badannya dengan bersinar seperti sinar matahari nanti ya pada hari kiamat. Nah, demikian juga halnya dengan sedekah. Ia adalah burhan, bukti kebenaran iman seseorang.
Rasul bersabda 3 hal barang siapa yang melakukannya maka sungguh ia merasakan keimanan. Pertama, menyembah hanya kepada Allah. Kedua, pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah. Ketiga, membayar zakat dengan penuh kerelaan. Ibu-ibu sekalian, saya pernah renungin gitu ya, kenapa ya Islam itu kok menganjurkan kita untuk berinfak, ada ibadah maliyah gitu ya, untuk berinfak, bersedekah, ngeluarin zakat gitu. Ternyata Allah tuh tahu salah satu karakter manusia itu adalah cinta harta dan bakhil. Nah, jadi supaya hidup kita seimbang gitu ya, Allah tuh pengen umatnya ini hidup tuh seimbang. Jadi dengan harta tidak terlalu cinta berlebihan dan juga tidak terlalu bakhil. Bakhil tuh pelit gitu. Nah, makanya ada aturan itu. Berinfak, bersedekah. Kalau infak sedekah bebas, nggak ada aturannya kan? Gitu. Ini cuman ibadah kita ke Allah aja. Gitu. Bukti kejujuran kita dengan Allah, kita mau infak sedekah kan nggak ada orang yang tahu ya Bu. Nggak usah bilang-bilang. Gitu ya. Nah, tapi kalau zakat ada aturannya. Gitu. Itu lebih apa ya, mungkin lebih berat gitu ya karena ada aturan. Tapi kalau yang namanya infak sedekah bebas-bebas aja gitu. Jadi rugi gitu kalau sudah dikasih peluang oleh Allah tapi tidak dimanfaatkan. Dalam surat At-Taghabun kali ya Mbak Nini itu, tolong dicek. Penghuni ketika manusia itu dimasukkan ke dalam neraka, mereka bilang sama Allah, ya Allah, hidupkan aku ke dunia lagi, ya, aku akan bersedekah, fa'asaddaqu wa aku minas solihin, dan aku akan berubah ya Allah, aku akan jadi orang yang soleh, gitu. Aku mau sholat, aku mau puasa dan seterusnya. Tapi udah nggak bisa. Atau kebun akhir kayaknya Mbak. Nah itu. Ya, jadi ibu-ibu sekalian karena Allah masih kasih kita peluang, ya masih kasih kita waktu hidup di dunia ini, ya kita harus manfaatkan itu. Bukan ya? Munafikun. Nah, ya Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah dari rezeki yang aku berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang antaramu. Ya kan itu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Dan mereka berkata, ini penyesalan orang-orang kafir itu ya. Ya Rabb, laula, seandainya engkau tangguhkan kematianku dan engkau bangkitkan lagi aku ke muka bumi ya. Fa'asaddaqu wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah. Aku akan jadi orang yang baik. Gitu. Tapi udah telat. Iya, sampai begitu. Penting. Sampai dikasih ayat yang begini gitu sama Allah. Sebelum datang kematian dari salah seorang di antara kalian. Udah wafat nggak bisa sedekah. Sampai orang yang sudah diwafatkan aja pengen dibangkitkan lagi gitu. Ya, gitu ya. Kemudian as-sabru diyaun. Dikit lagi. Sabar itu adalah sinar juga gitu ya. Dia adalah cahaya yang bersumber dari sesuatu yang panas tadi dan terbakar, misalnya sinar matahari. Kesabaran adalah dia karena sangat berat untuk diwujudkan. Bersabar membutuhkan kesungguhan jiwa dan tidak menuruti hawa nafsu. Ya, sabar untuk taat ke Allah aja butuh sabar. Meninggalkan maksiat juga harus sabar. Bukan sabar terhadap ujian aja. Ya, tapi sabar tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak bermaksiat kepada Allah itu justru itu lebih berat. Melawan godaan itu lebih berat. Ya harus sabar gitu. Ya, itu hawa nafsu. Ya. Kemudian wal Qur'anul hujjah. Ya, Al-Qur'an itu adalah hujjah ya bagi orang-orang mukmin, bisa jadi syafaat, bisa jadi syifa, bisa jadi cahaya ya bagi orang-orang mukmin.
Dalam Al-Quran, orang-orang mukmin akan menemukan obat dari berbagai jenis penyakit, baik fisik maupun kejiwaan, yakni Al-Quran. Makanya kalau jiwanya lagi lelah, lagi capek, bacanya Quran sebenarnya. Ya, istighfarnya banyakin, ya kemudian baca Qurannya, gitu. Ya, jalan menuju surga. Kalau ini pelengkap saja, ibu-ibu sekalian. Ya, tidak ada jual beli kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas juga di antara surat Al-Ahzab ya, ayat 23, orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Ya, hidup ini karena perjanjian kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari syahadat, kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu semua adalah perjanjian-perjanjian kita dengan Allah, maka harus kita tepati gitu, berusaha. Ya, berusaha. Enggak ada juga ya, mungkin ya, enggak ada juga orang yang sempurna gitu. Karena sempurna itu hanya milik Allah. Sempurna gitu, kecuali Rasulullah yang profil profil yang sempurna itu ya hanya Allah dan Rasulnya, karena Rasul maksum ya, dijaga sama Allah. Tapi kalau kita ini sebagai umatnya, kita tuh cuma diminta untuk berupaya, berusaha. Mastata'tum. Apa itu mastata'tum? Saya pernah sampaikan. Sampai batas waktu yang maksimal. Jangan pernah bertanya, sampai kapan sih kita sholat? Sampai kapan sih kita hadir majelis taklim? Sampai kapan sih kita beramal? Sampai Allah berhentiin kita. Yaitu wafat. Barulah kita berhenti. Ya, dan kita nggak boleh juga bilang sama Allah, ya Allah aku pengen istirahat dulu sholat. Aku pengen istirahat dulu ke pengajian gitu. Enggak ada. Bagi seorang mukmin yang sedang berjual beli dengan Allah, hidup ini nggak boleh berhenti. Gitu. Hidup ini nggak boleh istirahat. Kenapa? Karena kata Rasul, apa ya hadisnya tuh? Rohatul mukmin fil jannah. Rohatul mukmin fil jannah. Istirahatnya seorang mukmin itu di surga. Baru istirahat. Jadi kalau dunia ini ya memang ladang kita untuk beramal, berjuang di sini. Hasilnya ya nanti di akhirat. Sampai kita sudah bisa memastikan satu telapak kaki kita masuk ke surga, baru kita istirahat. Benar-benar istirahat. Di sini ya belum. Mereka masih ya kehidupan sama seperti kita. Masih. Tapi alamnya alam barzah ya gitu. Mereka itu nanti sambil nunggu hari kiamat. Tergantung. Iya, tergantung. Gitu. Kan kalau secara ruhnya sudah dalam genggaman Allah. Ada juga, saya pernah bahas ruhnya orang mukmin itu ada di burung-burung tuh. Ditaruh di burung-burung surga. Gitu. Iya. Iya. Maksudnya gini, ditaruh, kalau saya ya memandangnya ditaruh di burung-burung itu artinya hidup. Ruhnya orang beriman itu ketika dia sudah wafat tetap hidup di sisi Allah gitu. Jadi dia diibaratkan dengan burung gitu, makhluk hidup gitu. Secara fisik udah nggak ada, hancur gitu. Kalau orang nggak beriman enggak. Mereka kalau udah ini ya sudah non muslim ya maksudnya ya. Iya, sudah habis selesai. Karena mereka nggak punya keyakinan itu. Dia bilang katanya udah di surga. Iya, menurut dia. Kalau orang ini apa cara pandang Islam itu, orang Nasrani kalau sudah wafat ya tetap aja ruhnya ada dalam genggaman Allah. Tapi mereka kan nggak yakin. Gitu. Mereka kalau udah mati, udah wafat, udah langsung
masuk surga. Makanya wafatnya dengan cara dibakar, dengan cara diapain nggak masalah. Karena udah langsung di surga. Dan mereka nggak meyakini bahwa nanti ada satu kebangkitan, dibangkitin lagi dari alam kubur. Ada prosesi hari kiamat itu enggak ada itu. Mereka nggak yakin itu. Tapi kalau secara kita bicara tentang ruhnya, karena dia adalah makhluk Allah, ya ruhnya ada di dalam genggaman Allah juga gitu. Tapi mereka nggak yakin. Gitu. Nah itu ya ibu sekalian. Jadi memang tugas kita ini hanya menepati janji kita kepada Allah dengan segala daya dan upaya. Makanya kalau lagi lelah, la haula wala quwata illa billah itu. Dan jangan gampang bilang saya nggak bisa, saya nggak mampu, nggak mungkin. Itu namanya putus asa. La tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan nggak boleh juga pesimis. Saya mana mungkin lah Allah ampuni dosa-dosa saya, berpuluhan tahun hidup saya dalam dunia yang kotor misalnya gitu. Nggak boleh begitu. Selama ruh dan fisik kita belum terputus, ruh dan jasad kita belum terpisah, itu Allah Maha penerima taubat. Gitu. Apalagi kita, insya Allah kalau kita taubat setiap hari, istighfar setiap hari, mudah-mudahan ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan mengingatkan diri saya. Ayo kita perhatikan masalah toharoh, ya kemudian zikir, sholat kita harus kita perbaiki, kualitas dan kuantitas, jangan begitu-gitu aja, tapi harus ditambah. Ya. Kemudian Quran, yaitu menjadi hujah kita, menjadi syafaat kita, penolong kita pada hari kiamat. Sedekah itu juga penting ya buat kita karena itu adalah bukti keimanan. Dan yang terakhir ditutup, kita harus sadar bahwa hidup ini adalah sebuah perniagaan yang besar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beli semua perjuangan kita di dunia ini dengan bi'anna lahumul jannah, dengan surga insya Allah. Selama kita tidak melakukan kemusyrikan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.